Hai semua, perkenalkan nama saya Luis Fernando Putra dengan NIM 19090366044. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan mengambil studi kasus bagian kedua. Pertama-tama dengan membuka laman kerencana pengiriman driver, kemudian diperoleh informasi rinci di laman pengemudi tersebut, dan secara otomatis operator dapat mengunduh instruksi langsung ke driver DIAD, dan terakhir DIAD baru memungkinkan untuk instruksi pengambilan atau pengiriman yang disesuaikan. Dapat dilihat dalam perkembangan DIAD di setiap tahunnya selalu mengalami perbaikan dan perkembangan. Pada perbaikan untuk DIAD 5 yaitu termasuk sistem pemrosesan yang lebih cepat, layar sentuh yang lebih baik untuk ditandatangani pelanggan. Ukurannya juga diperkecil untuk membuatnya lebih mobile dan menampung paket sekaligus meningkatkan efisiensi. Pemindai ditingkatkan untuk mengambil kode batang lebih cepat. Dari segi fungsionalitas, itu sama dengan DIAD tetapi fitur yang ditingkatkan membuatnya lebih cepat digunakan karena mereka tidak perlu mempelajari sistem baru. Ketika paket tersebut sampai di workport, maka paket tersebut ditangani oleh manusia 2 kali, pada saat kedatangan dan keberangkatan. Hal ini berkaitan dan penting karena setelah dilakukan penanganan oleh manusia, maka selanjutnya dilakukan oleh sistem yang otomatis dirancang sedemikian rupa, sehingga paket tidak saling bersentuhan dan mengurangi kemungkinan kerusakan yang meningkatkan efisiensi. Fasilitas ujung landasan pacu ini maksudnya adalah UPS menerima, mengambil, mengemas, dan mengirimkan barang untuk pengiriman pada hari yang sama. Jadi seperti yang diketahui teknologi informasi yang ditampilkan dalam video adalah DIAD, sistem proses paket otomatis, program komputer yang membantu manajer operasional dalam rute yang ditentukan dan pengiriman hari yang sama untuk 5 lembar. Tanpa informasi ini, UPS tidak akan menjadi pemimpin dalam industri ini. Sebuah iPhone atau Android akan lebih kuat dan lebih kecil dari DIAD, tetapi itu tidak akan ideal karena mereka menyediakan banyak fitur dan kurang tahan lama. DIAD hanya menyediakan informasi yang diyakini dapat membantu efisiensi, dan ukuran yang lebih besar membuatnya lebih cocok untuk menahan keaktifan atau cuaca sehari-hari pengiriman paket. Dirancang sedemikian rupa sehingga paket tidak saling bersentuhan dan mengurangi kemungkinan kerusakan yang meningkatkan efisiensi. Investasi UPS dalam TI membantunya mencapai tujuan bisnis strategis yang dijelaskan, yaitu pertama, keunggulan operasional. UPS mencari untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kinerja dan meningkatkan pendapatan. TI adalah alat penting bagi manajer untuk mencapai efisiensi dan produktivitas tingkat lanjut dalam operasi bisnis. Kedua, produk, layanan, dan model bisnis baru. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, UPS melakukan upgrade dari DIAD 4 ke 5 yang membuat layanan lebih ditingkatkan, efisien, berteknologi, dan layanan yang lebih real time. Ketiga, keunggulan kompetitif. Berfokus pada peningkatan, kualitas dan efisien tingkat tinggi serta meningkatkan nilai pelanggan. Merespon pelanggan dengan data atau informasi real time. Keempat, kelangsungan hidup. Dapatkan keuntungan dan operasi pasar untuk memenuhi kekurangan keamanan finansial di mana mereka dapat memantau efektivitas dan efisiensi pemasaran. UPS berfungsi sebagai contoh perusahaan digital karena UPS adalah perusahaan pengiriman tertua, dan mempelajari sejarahnya, mahasiswa dapat mengikuti perkembangan digitalisasi. Kami dapat melihat setiap langkah perusahaan menjadi semakin digital.